Nah, orang seperti ini adalah farfadhu. Dia ini batal, tertolak, bohong. Orang-orang seperti ini. Bahkan orang seperti ini adalah fa'inahu dajjal. Dia adalah pengikut dari Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, sahabat-sahabat, subscriber, youtuber, dimanapun berada, semoga selalu ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat-sahabat subscriber, di dalam fenomena dari Gus Samsudin ini melahirkan berbagai macam riak, berbagai macam kontradiktif pemikiran yang ada di masyarakat kita. Ada beberapa hal yang menjadi menarik ketika ini menjadi ranah-ranah diskusi keilmuan. Bukan diskusi kusir yang pada akhirnya kafir mengkafirkan dan lain sebagainya. Bukan ranah itu, tetapi menjadi asyik ketika kita kaji bersama, di mana banyak manfaat, banyak hasanah keilmuan, banyak hazanah keilmuan yang hari ini bisa kita petik dari permasalahan atau fenomena ini. Apa saja? Nah, kebetulan saya mencoba berbincang dengan guru saya, seorang kiai muda yang luar biasa hazanah keilmuannya. Namun sayang memang orang-orang yang justru keilmuannya ini luar biasa seringkali menutup diri untuk mau ditampilkan di dunia maya atau di dunia media sosial ini dengan berbagai pertimbangan dan lain sebagainya yang wallahu alam saya kurang tahu, namun akan coba saya reaction pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang beliau sampaikan yang sempat tadi saya rekam, namun beliau tidak ingin diceritakan siapa dan dari mana beliau. Untuk itu cekidot, kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Karena ayah hiji kaidah dina filsafat nyata suatu kaidah di dalam filsafat yaitu manidda'a syuhudal jamal, siapapun orangnya yang mengaku-ngaku telah menyaksikan sifat jamalna Allah. Sifat jamalna Allah berarti manehana bisa iya, manehana bisa itu atas izin Allah. Seolah manehana nyaksikeun karena sifat-sifat jamalna Allah, mengeluarkan hal-hal gaib dan lain sebagainya. Manidda'a syuhudal jamal, tapi qobla ta'adubihi bil jalal, sebelum dia bertirakat lah, gampangnya gitu, sebelum ta'adub dididik dengan sifat jalalna Allah. Lamun ngomongkan sifat jalalna Allah pan beak jelema jadi kekeset gitu. Jamalnya, kalau membicarakan sifat jalalnya Allah, habis manusia gitu maksudnya. Bahkan aya hiji wali anu naonnya supaya dirina azilah bener. Bahkan ada seorang wali yang supaya dirinya itu adillah, benar-benar ngerasa hina teh, bener-bener merasa hina, ngahinakeun dirina. Sakali deui manidda'a syuhudal jamal qabla ta'addubihi bil jalal farfadhu, kabur teu manehna fa innahu dajjal. Memang orang tersebut hampir bisa dipastikan adalah seorang pengikut Dajjal. Nah, memang di masyarakat Indonesia hal ini harus dikemukakan. Kenapa? Karena etik-etik tina hal nu haram nu kanu halal ge disebutna karomah. Neneangan teh hal-hal nu kitu. Jadi alternatif lah. Teu payu ka awewe neangan kitu, teu kata awewe alpiah neangan nu kitu gitu. Terus teh bahkan ek depo we atawa ek neangan wangsit meriting ya kanu kitu. Nah, ini harus dikemukakan. Sekali lagi manidda'a syuhudal jamal qabla ta'adubil jalal farfar bainu dajjal. Lalu yang menarik adalah apa yang dicari kemudian kalau bukan itu sebetulnya
di antara para wali pun hal warik ini adalah layaknya boneka untuk anak kecil sebetulnya. Nabi sendiri lebih memilih lapar daripada kudu ngaluarkeun beraneka ragam makanan gitu. Padahal kan Nabi teh dikangkalungkeun khazainud dunya. Hayang naon wae saciduh matu sekecap nyata. Tapi Nabi lebih memilih biasa-biasa wae karena Nabi sangat tahu sekali bahwa karomah nu kaari itu mah pangbubungah ibarat kata boneka jeung anak kecil. Jadi mun wali teh wali junior. Wali junior. Nu dibere karomah mah. Itu di antara para wali sendiri seperti itu. Itu makanya Ibnu Athaillah mengatakan rubbama ruzikol karomah man lam naonnya ngaranna teh pokoknya abdi makolahna rubbama ruzikol karomah man laisa lahu istiqomah. Terkadang memang diberi ku Allah karomah siapa seseorang yang belum istiqomah sama sekali. Itu kurang tuluy jeung hanya buat cobaan-cobaan. Nah, ek betah jeung karomahna atawa ek tuluy maju kanu mere karomah. Jadi karomah sendiri itu bukan hal yang terlalu spesial sebetulnya di antara para wali loh ya. Karena perintah lagi kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Nah, yang menarik adalah dengan fenomena ini masyarakat tadi itu ya masalahnya sudah usang, hanya saja trigger masalah ini kemudian menjadi trigger untuk kita entah siapapun itu awam, para santri dan lain sebagainya untuk kemudian ayo kita kembali lagi membuka pelajaran-pelajaran yang sudah ditutup lama. Tidak menutup mata tentang hal-hal seperti ini dan lebih bisa meningkatkan keistiqomahan dalam ibadah. Ternyata bukan karomah yang dikejar tapi keistiqomahan. Itu yang menarik sebetulnya. Oke, jadi dari penjelasan yang tadi itu ada beberapa kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Di mana yang pertama adalah manida'a suhudal jamal qabla ta'adzubihi bil jalal farfadhu fa innahu dajjal. Jadi begini, memang fenomena ini menimbulkan banyak yang berdatangan orang-orang yang mengaku sakti, orang-orang yang mengaku memiliki karomah, orang-orang yang mengaku kebal, orang-orang yang mengaku memiliki sifat-sifat jamalnya Allah. Nah, sifat-sifat jamalnya Allah ini adalah sifat Allah yang luar biasa. Di mana sempitnya dari maknanya ini adalah hukum ruang dan waktu itu sudah tidak lagi berlaku untuk dirinya. Nah, gitu. Jadi banyak orang yang bermunculan datang mengaku ya, bahwa dia itu memiliki sifat jamalnya Allah. Seolah dia itu bisa melihat langsung sifat jamalnya Allah. Tanpa gitu kan. Qabla ta'adzubihi bil jalal. Tanpa dia itu melalui tirakat. Tanpa dia itu melalui didikan. Didikan dari sifat jalalnya Allah. Nah, orang seperti ini adalah farfadhu. Dia ini batal, tertolak, bohong. Orang-orang seperti ini. Bahkan orang seperti ini adalah fa'inahu dajjal. Dia adalah pengikut dari Dajjal. Nah, ini yang menjadi menarik. Sekarang kan bermunculan nih orang-orang seperti ini. Jadi kita harus bisa melihat kembali pada konten pertama saya bahwa di dalam konsep khawariqul adat ini ada 3 faktor. Yang pertama fi'il, fa'il, dan maf'ul. Pekerjaannya ini apa? Yang dia kerjakan ini apa? Sesuai tidak dengan syara. Fa'il, pelakunya, orangnya ini soleh atau tidak? Melalui tirakat yang seperti apa? Melalui perjalanan yang seperti apa? Pernah belajar tidak? Memahami usul fikih tidak? Memahami usuluddin tidak? Memahami ketasawufan tidak? Jadi konsepnya itu tidak sekonyong-konyong seseorang bisa melakukan sesuatu kemudian langsung diserap dan dicerna. Tidak boleh. Kita harus lebih jernih karena menurut Ibnu Athaillah ketika ada seseorang yang mengaku
memiliki sifat jamalnya Allah, memiliki sifat atau kekuatan yang luar biasa, bisa ini, bisa itu, hal-hal khawariqul adat, tanpa orang itu melalui dari ta'adzubi, melalui dari tirakat lah, apa ya, melalui dari gemblengan, ya, keilmuan yang tadi, disiplin ilmu yang tadi gitu kan, diantaranya gitu. Maka sesungguhnya orang-orang seperti itu adalah antek-antek atau pengikut dari Dajjal. Nah, ini kan banyak interpretasi atau salah dalam menafsirkan bagaimana orang-orang yang dianggapnya yang tadi, dianggapnya sakti dan lain sebagainya, padahal ya dalam kaidah tasawuf ternyata seperti itu. Namun ada kaidah yang lain yang menyatakan bahwa rubbama ruziqal karomah man laisa lahu istiqomah. Memang di dalam perjalanan menuju kewalian itu, kita itu dihadapkan oleh Allah beberapa pilihan. Di antaranya kita itu dianugerahi, diberikan rezeki karomah. Namun sebetulnya ini adalah ujian dari Allah terhadap para mukmin-mukmin soleh, terhadap para anggap saja calon wali. Apakah dia ini akan terperangkap di dalam kalau tadi Gus bilangnya itu mainan anak kecil, atau dia akan tetap menuju ke tujuan yang sebenarnya adalah ma'rifatullah. Bahkan para wali itu menganggap suatu karomah itu adalah bentuk mainan. Bentuk mainan. Maksudnya itu boneka bagi anak kecil. Kenapa? Karena yang menjadi tujuan itu bukanlah karomah. Bukanlah karomah. Kita banyak terperangkap, terjerumus, tergoda oleh karomah-karomah ini. Akhirnya yang tadi santri pengen belajar alfiah nggak bisa-bisa, carilah ini supaya mudah. Ada yang sampai ke hal-hal yang tadi susah dapat jodoh, nyarilah hal-hal seperti ini. Padahal ya hal seperti ini bukanlah menjadi suatu tujuan. Ini menjadi menarik untuk kita bahas karena memang masyarakat Indonesia sendiri hari ini saya yakin adalah masyarakat yang berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih, berpikir tidak langsung menerima hook atau pemahaman yang tidak masuk di akal logika. Nah, ini harus kita terapkan, harus kita trigger bahwa hal-hal seperti itu janganlah menjadi tujuan. Tetapi hal seperti itu betul adanya, karomah itu nyata adanya, mukjizat itu nyata adanya. Jadi kalau hal ini jelas, ini ijma bahwa setiap rasul memiliki mukjizat. Betul adanya. Khawariqul adat yakin adanya. Tetapi yang tadi orangnya itu bukan yang manidda'a syuhudal jamal ya, qabla ta'adzubihi bil jalal. Ini yang harus digarisbawahi adalah qabla ta'adzubihi bil jalal. Farfadhu fa innahu dajjal. Ini harus digarisbawahi bahwa tidak sekonyong-konyong hal tersebut itu datang dengan sendirinya. Dan yang tadi faktor fi'il, fa'il, dan maf'ulnya ini haruslah benar. Untuk penjelasan ini bisa dilihat di konten saya yang pertama, nanti linknya ada di deskripsi. Dan saya sertakan di pojok kanan kamera. Bisa teman-teman download. Dan yang satu lagi, ada apa namanya, penjelasan tentang ilmu hikmah itu apa sih sebenarnya?
Yang selalu menjadi pergunjingan ini adalah terkait ilmu hikmah. Nah, kaidah ilmu hikmah itu sendiri seperti apa ang pandangan Islam? Pandangan Sara lah. Ari ilmu hikmah masa terang abi mah ang ilmu anu teu mancep dina dada anu sinarna ngalir kana otak manfaat yang sadari eta ilmu hikmah. Jadi aya salah interpretasi masyarakat hari tentang ilmu hikmah. Seolah ilmu hikmah teh ilmu-ilmu metafisik we gitu. Sebetulnya ilmu hikmah itu adalah ilmu nafi gitu. Anu teu mancep dina dada, sinarna ngalir ka luhur kana otak sehingga bisa dialirkan manfaat untuk orang lain. Abi lebih menarik, lebih tertarik untuk mengartikan ilmu hikmah itu seperti itu. Jadi seperti itu. Pandangan beliau terhadap ilmu hikmah itu sendiri adalah suatu ilmu yang tertanam di dalam dada, yang memancar ke dalam otak, kemudian memancar memberikan kebaikan, itulah ilmu hikmah. Gitu. Jadi ilmu hikmah itu adalah ilmu yang memberikan manfaat gitu, kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, tetapi memang yang tadi memang banyak orang yang menginterpretasikan atau salah mengartikan tentang ilmu hikmah itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.